ada Kodeks Bejae, ada Kodeks Vatikanus, ada Kodeks Sinaiticus. Oke, sekarang saya tanya kepada Bapak. Pak, apakah Bapak percaya bahwa Tectus Receptus itu adalah bagian dari perjanjian baru yang merupakan apakah Bapak percaya dengan Kodeks Tectus Receptus yang merupakan original teks dari perjanjian baru? Saya tanya, Bapak percaya nggak dengan original teks perjanjian baru, yaitu Tectus Receptus? Bapak percaya nggak dengan Tectus Receptus adalah firman Tuhan? Saya tanya. Percaya. Oke, baik. Bapak pandang wajah saya. Kemarin si Joseph pandang wajah saya menangis, Pak. Karena ada aura, ini dari orang Sunda itu ada aura Prabu Siliwangi. Aing mau meow. Oke, Pak. Baik. Oke, perhatikan saya, Pak. Lanjut. Wajah saya mengandung karismatik. Oke, lihat Pak, wajah saya ini mengandung karisma. Coba perhatikan saya, Pak. Bapak, perhatikan saya. Nanti Bapak buka aja lagi ke Bapak. Pak, saya tunjukkan kepada Bapak ini. Ini untuk menampol orang-orang Jesus only. Saya mau nampol nampol Jesus only bisa, nampol Katolik bisa, Protestan manapun saya bisa. Gitu. Saya tampol yang pertama, Pak. Coba perhatikan ini, Pak. Pertama, Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun. Loh, kok lari dari konsep ketuhanan ke Yesus itu? Sabar. Nanti saya tunjukkan 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga, bukan Yesus. Oke, sekarang kita buka nih 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Kata Bapak, ini saya pertegas nih. Menurut Bapak ayat ini asli atau tidak? Halo? Pak? Ya. Pak? Itu sisipan. Menurut Bapak ayat ini asli sisipan atau tidak? Ayat sisipan. Tidak. Oke. Ternyata kalau Bapak mengatakan, Anda kan tadi percaya nih, ini saya buka ya, di dalam Tectus Receptus ya, 1 Yohanes 5 ayat ke-7 itu ada Pak bunyinya Pak. Jadi original teksnya ada Pak. Nih saya tunjukkan ya, sebentar Pak. Saya lihatkan kepada Bapak Tectus Receptus 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Di sini saya bacakan, hoti trais aisin hoi marturontes ento oranon ho pater ho logos kaito agion Pneuma kai hotoi hoi trais en estin. Ada Pak original teksnya Pak. Iya, tapi itu dalam kurung bro. Sebentar Pak. Sebentar Pak, sabar Pak. Ini kan waktu saya. Kan waktu saya dibuat untuk TikTok, tapi tetap saya yang berbicara. Saya hanya dua arah di sini. Itu ini kan waktu saya dibuat untuk TikTok, tapi tetap saya yang berbicara. Saya hanya dua arah di sini. Pak. Sebentar Pak, sabar Pak. Ini kan waktu saya. Kan waktu saya dibuat untuk TikTok, tapi tetap saya yang berbicara. Saya hanya dua arah di sini. YouTube saya ini. YouTube, jangan ganggu saya dah. Ini YouTube sinyalnya jelek. Nah, perhatikan Pak. Dalil Tritunggal itu ada Pak ternyata di dalam Tectus Receptus Pak. Kata Bapak kok nggak ada dalam original teksnya? Ada, memang nggak ada. Di Sinaiticus, sorry saat tadi saya salah bicara. Saya ini bisa baca Ibrani 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Memang di dalam Kodeks Vatikanus, memang di dalam Kodeks Sinaiticus nggak ada. Cuma di dalam Tectus Receptus, sebentar Pak, sabar Pak ya. Di dalam Tectus Receptus 1894 ada Pak. Dan Bapak-Bapak gereja, baik Protestan maupun Katolik, mengatakan ini adalah firman Tuhan Pak, original teks dari perjanjian baru Pak. Nah bagaimana Bapak menyanggah itu? Makanya sudah saya katakan, konsep ketuhanan Kristen ini nggak ada yang benar Pak. Mau Jesus only kayak mau Tritekos, Tritokos, Tritunggal, Trinitas, nggak ada yang benar. Yang benar hanya Islam. Jeder tuh. Benernya dari mana bro? Ya, benernya dari mana ketuhanan Islam?
Urang Sunda mah lamun Kristen teh asa heran, asa kaget, asa pantesnya. Urang Sunda Kenging gitu Kristen mah atuh. pantes. Nya, Nya kedahnya ieu rios mah gitu, da eta mah bener pilihannya. nya Nya, heueuh. Oke. ya. Nah sekarang Oke, saya waktunya udah Pak, waktunya sampaikan Pak, ya waktunya Pak, dari waktu. hmm. Jadi oke, tadi saya ada salah bicara ya. Saya akui ya. Kalau saya salah bicara saya akui ya. Saya jiwa besar ya. Maksud saya itu Vatikanus ya. Kodeks Vatikanus itu 1 Yohanes 5 ayat 7 itu memang nggak ada ya. Tadi saya udah berikan jawaban bahwa di dalam 1 Yohanes 5 itu tidak berbicara tentang Tritunggal. Itu berbicara tentang keberadaan tubuh Yesus yang mengandung darah dan air ya. Nah, tadi kata Bro Nandar dikatakan bahwa konsep ketuhanan yang benar itu hanya di dalam Islam. Ternyata setelah saya melihat gitu ya, apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam US 29 ayat 27 ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak pernah berbicara dengan Muhammad atau dengan umatnya di Arabia ya. Yang aktual berkata sepihak hanyalah Muhammad sendiri, dan kata-kata ini disandarkan kepada sosok ruh yang tanpa jati diri, yang mengatasnamakan lagi kata-kata ya. Kata-kata tersebut sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sesungguhnya adalah bisu 1000 bahasa. Muhammad dan Allah tidak saling berjumpa, tidak saling bersapa. Dan apa yang dialami oleh Muhammad di sini adalah sejalan pula dengan pengalaman moyangnya Ismail ya. Di mana Allah tidak pernah berbicara dengannya. Ismail tidak membawa firman Allah ya. Ia tidak termasuk garis kenabian ya dalam kitab ya. Ia juga bukan anak perjanjian yang telah Tuhan tetapkan ya, bagi umat manusia lewat garis keturunan Ishak. Dan ini dikisahkan di dalam Alkitabnya maupun Al-Qur'an di dalam QS 29 ayat 27. Nah, selanjutnya ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak maha kuasa ya. Semua Tuhan memang adalah pemilik kuasa adikodrati tertinggi ya. Per definisi ia disebut Tuhan karena ia adalah Tuannya yang menguasai semesta alam. Tuhan tidak hanya berkata tentang dirinya ya. I'm the Almighty God ya. Tetapi justru harus membuktikannya. Bila tidak demikian, ia bukan Tuhan sejati dan tidak layak disembah sebagai Tuhan. Namun kembali, Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhan yang dislogankan Maha Kuasa dan disembah menurut slogannya. Dan dipercaya bermujizat ya, dahsyat atau firman-Nya ya, dengan kata kun ya. Dan dipercaya jadilah. Tetapi lagi-lagi sayang faktanya sungguh tidak terjadi ya, dan tidak tersaji ya. Muhammad dan umat Allah di Arabia tidak pernah mendengar dan melihat bagaimana Allah berbicara ya, berbicara kun ya. Jadi bagaimana mereka bisa melihat Allah melakukan mujizat? Tak ada saksi mata yang melihat bagaimana Allah berkata sepatah kata kun kepada Muhammad atau umat Arab ya. Lalu itulah yang langsung terjadi di depan hidungnya. Semuanya kosong dari mujizat ya. Cukup selintas saja untuk perbandingan ya dengan kunnya Yesus yang dicatat di dalam Injil. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh jahat ya. Itu dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit menderita sakit dalam Matius 8 ayat 16. Atau dengan satu kata talita kum, dan ia membangkitkan orang mati, Markus 5 ayat 41. Dan ini terjadi di hadapan publik ya. Jadi ya, Allah itu kapan eksisnya ya? Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah eksis ya? Sebetulnya tatkala Allah Subhanahu wa taala itu bisu dan tidak berkuasa dikodrati ya, maka sudahlah cukup bukti bahwa itulah Allah yang bukan Tuhan ya, berdasarkan definisi ya. Tetapi Quran, Muhammad dan Muslim tetap saja mengklaim bahwa Allah itu eksis, hadir di mana-mana. Bahkan Allah dipercaya telah berkata, ya, kami lebih dekat kepadanya ya daripada urat batang leher, dalam QS 50 ayat 16 ya. Sayangnya itu hanya klaim kosong ya. Jangankan Allah,
ada sekedar urat batang leher, ya, setiap makhluknya. Bercakap-cakap satu kali pun tidak pernah dia lakukan kepada nabi yang terdekatnya, yaitu Muhammad, ya. Walau nama nabinya, ya, sempat disebutkan 4 kali dalam seluruh Quran, namun tidak seayat pun Allah ada memanggil dia secara pribadi, ya, berduaan dan dekat. Hai engkau Muhammad, itu tidak pernah Waktu ada. habis Pak, Ya. waktu habis Pak, waktu Oke. habis Pak. Gini aja Pak ya, nanti kita gini. Saya ini sudah melewati fase SD, SMP, ya SMA, saya S3 Pak. Oh, Saya S3 ini, iya. saya sudah melewati Iya. ya fase-fase SD, SMP, SMA. Iya. Jadi kalau Bapak mendiktekan sesuatu yang Bapak baca, belum tentu loh Bapak paham. Kalau saya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang ada di otak saya. Makanya kalau saya baca, tanya. Pak, sebentar Pak ya, nanti kita lanjutkan ini. Kita harus konklusi dulu. Oke. Konklusi dulu terkait mereview debat kita yang sudah berlangsung 55 menit. Jadi Bapak harus menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran Bapak. Jangan Bapak membacakan kepada saya ini bukan anak SD lagi. Saya bukan mahasiswa lagi, Pak. Saya sudah melewati fase itu. Iya. Jadi sampaikan saja apa yang ada di dalam pikiran Bapak, apa yang Bapak kuasai. Jangan menyampaikan blogspot.com yang Bapak tidak kuasai. Kalau Bapak kuasai, oke lah. Oke. Sekarang kita TikTokan saja, ya. Nggak usah pakai timer, kita TikTokan, saya tanya, Anda jawab, Anda tanya, saya jawab. Satu hal dijawab, nanti Anda pun bertanya satu hal, saya jawab. Sekarang saya bertanya dengan jujur kepada Anda, biasanya menjawab dengan jujur ya. Ini saya bertanya dengan jujur kepada Anda, apakah Anda tahu sejarah terbentuknya Bible, Pak? Tahu atau tidak? Tahu. Tahu. Kodeks tertua, kodeks apa, Pak? Kita langsung bicara ini. Bapak kan tahu nih, kalau Bapak tidak tahu, saya jelaskan. Kodeks tertua, lihat wajah saya, Pak. Kemarin Joseph melihat wajah saya menangis. Nah, jangan sampai Bapak ikut-ikutan menangis. Kalau Bapak menangis untuk bertobat, saya terima. Tapi coba perhatikan wajah saya, Pak. Saya janji ketika Bapak presentasi, wajah saya tidak akan berpaling hanya kepada wajah Bapak. Dengan wajah penuh doa saya kepada Bapak. Sekarang Bapak lihat wajah saya. Wajah saya ini mengandung karismatik, mengandung karisma, mengandung wibawa, elak adalah semar berdaya. Baik, Bapak lihat wajah saya, jangan googling Pak. Katakan saja Bapak tahu atau tidak. Saya tidak akan memaksa, saya tidak akan mempermalukan Bapak. Bapak lihat wajah saya. Sebentar, Pak. Sampaikan apa yang Bapak ketahui, bukan baca. Kalau saya Pak bertanya siapa Presiden Amerika pertama, saya cari Google ada. Kita diskusi menguji wawasan kita masing-masing. Bapak jangan baca sesuatu, saya juga tidak akan. Saya akan menyampaikan sesuatu yang saya kuasai. Sekarang saya tanya sama Bapak, kita adu mata nih. Pak, Bapak, adu mata kita Pak ya. Bapak tahu nggak Kodeks Vatikanus itu dibuat tahun berapa? Abad ke-3, abad kedua. Tahun berapa Pak? Yang saya tanya bukan abad. Abad kedua, tahun 200. Yang saya tanya bukan abad, Bapak. Iya. Bapak sami-sami orang Sundanya, orang Sunda malah lembut, jalan mana. Nah, Bapak, kalau tahu katakan tahu, kalau tidak katakan tidak. Saya juga tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak saya ketahui. Pak, lihat wajah saya, Pak. Kodeks Vatikanus dibuat tahun berapa? Nanti biar Bapak menjelaskan konsep ketuhanan, Bapak berbicara tentang Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, Textus Receptus, Bapak tidak tahu tentang itu. Ibarat kalau bahasa Sundanya itu ibarat naon ngarateta monyet ngagugulung batok kalapa. Ngagugulung bae eusi nama teh nyaho terang eusi namanya kudu terang eusina. Sekarang saya tanya sama Bapak, perhatikan Pak. Saya kan lagi menginjili nih Pak, menginjili Bapak. Bapak menginjili saya juga. Kita harus transparan Pak. Bapak tahu atau tidak? Coba Bapak lihat wajah saya. Nanti Bapak bertanya tentang Al-Quran pun saya tidak akan tolak-toleh. Saya nggak akan. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Pak, lihat wajah saya Pak. Kodeks Vatikanus dibuat tahun berapa? Tahun, bukan abad. Bapak tahu atau tidak? Kalau Bapak tidak tahu, Bapak belajar dulu. Saya tidak akan memaksa.
Kalau Ya, enggak saya jelaskan ini, Pak. Silakan jelaskan. Nah, enggak, makanya Bapak lihat saya dulu. Bapak Ya. tahu atau tidak? Kodeks Vatikanus dibuat Anggap tahun aja berapa? saya nggak tahu. Nah, Anggap jangan saya anggap nggak saja tahu. tidak tahu. Iya. Kata Yesus, katakan ya. Ya, kalau tidak, katakan tidak. Ya Kalau udah ya, saya nggak ya. tahu. Nah, Saya nggak tahu. gitu baru. Ya. Kalau Bapak Ya, nggak tahu ayo. dari tadi kek. Baik. Ya. Ini saya Ya. sampaikan ya. Rekam orang-orang Kristen, ya, orang-orang Yo. Katolik, Protestan, rekam. Ya. Orang Kristen itu sebelum tahun 329 Masehi tidak punya kitab suci. Oh. Nah, orang Kristen sebelum tahun 329 Masehi belum punya kitab suci. Yang mereka pakai adalah Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim orang Yahudi. Dulu mereka tidak menyebut tanah sebagai perjanjian lama. Tidak. Disebut perjanjian lama setelah dibuat Kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi. Berselang 4 tahun, ada konsili Nicea tahun 325 Masehi, mereka menentukan Injil-Injil mana yang dikanon. Banyak sebelum itu, ada Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Thomas. Orang pengikut Yesus masih berpegang dengan Injilnya masing-masing. Gini bro, sebentar. Sebentar ya, saya Ya. potong dulu, sorry. Sebagai kesepakatan awal, kita kan berbicara tentang konsep ketuhanan dalam Islam dan Kristen. Kenapa sekarang lari ke tentang kodeks Alkitab? Ya, baik, itu nanti kita buat lagi. Ya. Sekarang saya tanya Pak, kita berbicara tentang konsep ketuhanan, dalilnya mana? Iya. Sebentar, saya kenapa membahas tentang kodeks? Karena Bapak mengatakan di dalam original teks 1 Yohanes 5 ayat ke-7 katanya tidak ada dalam original teksnya. Tidak ada. Sekarang saya tanya kepada Bapak, Bapak percaya nggak dengan kodeks Textus Receptus? Nih, 1 Yohanes 5 nih. Oke. Kenapa saya membahas kodeks, Pak? Iya, tadi saya salah bicara. Kan tadi saya sudah akui. Ya. Oke, tadi Pak. saya udah akui. Saya salah bicara, bukan kodeks Textus Receptus ya, tetapi di dalam kodeks Vatikanus dan Sinaiticus ya. Itu enggak ada. Sekarang Bapak baca ini, Pak. Ini kan 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ini tafsiran Yerusalem. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak pula dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Anda percaya nggak ayat itu ayat tidak asli? Sekarang saya tanya, ini ayat asli apa palsu? Itu tidak asli. Kan tadi tidak udah asli. Sekarang dijelaskan. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat ke-7 tidak asli. Bagaimana dengan yang ini? Asli atau tidak? Itu kan yang dalam kurungnya. Enggak ada, Pak. Di dalam original teksnya enggak ada, Pak. Ini bunyi daripada ini. Iya, itu kan tadinya catatan kaki dimasukin ke situ. Iya, Pak. Saya jelaskan, Pak, ya. Di dalam Textus Receptus ini enggak ada tanda kurungnya, Pak. Iya, karena itu udah dimasukkan. Udah ditambahkan. Kan di kodeks tertua ayat ke-7 itu nggak ada, bro. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Alkitab, Bapak sekarang pakai apa? Bapak pakai Alkitab apa sekarang? Enggak, Bapak pakai Alkitab versi apa saya tanya? ILT. Iya. Bapak saya tanya sekarang, ILT pakai Textus Receptus atau tidak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Ya. Oh, ILT itu pakai Textus Receptus, Pak. Sebagian besar. Iya. Nah, bagaimana? Katanya tidak ada dalil Tritunggal. Katanya ditambah. ILT itu memang masih ada kata Tritunggal, ada pakai dalil Tritunggal, ada ya. Tetapi kalau kita sebagai Kristen, Bapak ini katanya Jesus only, sekarang berubah jadi Tritunggal, Bapak. Bukan, saya bukan Tritunggal. Sebentar. Jangan framing dong, bro. Ya, saya kan belum selesai. Bukan saya jadi Tritunggal, ya. Jadi kalau ayat itu membahas tentang Tritunggal yang di dalam Alkitab, ya, sudah pasti itu hanya pemikiran dan penafsiran manusia, ya.
dari Kejadian sampai Wahyu, ya, tidak pernah dinyatakan bahwa Yesus itu menjadi manusia, tidak, ya. Dia berinkarnat dalam daging, ya. Dan bentuk dan rupanya seperti manusia. Kenapa? Seperti pernah saya katakan, ya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26, ya. Jadi Yesus itu datang dalam bentuk rupanya sendiri, ya. Kenapa harus dilahirkan? Ya, karena Tuhan yang Saya dalam nggak tanya Alkitab itu, ya sebentar, Pak Gres. memang nggak Ya, saya nggak ditanya. tanya tentang itu. Yang saya Iya, konsep tanya, kan katanya ketuhanan. Bapak Yesus only. Iya, Bapak mengatakan 1 Yohanes 5 ayat ke-7 ayat palsu. Dalam betul. original teksnya nggak ada, padahal ada. Lalu saya Gini, tanya kepada Bapak, Bro Nandar. Bapak kan Jesus only, apakah Jesus only tidak pakai Textus Receptus? Yang saya tanya itu. Pakainya Sinaiticus, ya, Vatikanus. Oke, nih ya. saya tunjukkan kepada Bapak datanya ya. Saya nggak mau berbohong, Pak. Saya sebagai penginjil terkemuka di bumi, saya nggak mau berbohong. Kalau saya itu prinsipnya ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Pak, mau Yesus only, mau Tritunggal, mau Tritokos, mau Katolik, mau ini, mau itu, dipakai Textus Receptus, Pak. Nah, ini permasalahannya. Nih, Pak, permasalahannya. Ibu Rita Wahyu bilang gini, Pak. Nih ya, saya tunjukkan kepada Bapak, inilah lemahnya konsep Kristen ini, Pak. Ini menguji keoriginalan Alkitab. Saya baca kepada Bapak ya. Nih, Pak, ini menurut orang Katolik dan Protestan loh, Pak ya. Nih, Pak, perhatikan di sini. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar. Oleh sebab itu, Alkitab harus benar dalam setiap statement maupun pencatatannya. Jikalau ada kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan Alkitab ataupun pertentangan-pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Namun sayang sekali, ini saya tunjukkan ya, namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks Alkitab yang asli, yang disebut autografa, yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Ke bawahnya, karena naskah autografa sudah hilang atau rusak karena usia, kita hanya memiliki salinannya. Dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang disebut dengan manuskrip, nih Pak, yang disebut dengan manuskrip, tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan dan catatan-catatan detailnya. Oleh karena itu, untuk mengedit, ternyata kitab Bapak ini diedit, dirubah. Oleh karena itu, untuk mengedit manuskrip tersebut dan menjadi sebuah kitab, para pengedit Alkitab, nih, para pengedit harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Oke, bener nggak Alkitab dirubah nih? Di antara para pengedit Alkitab, Bapak tahu edit nggak? Merubah. Tahu. Ada dua kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia saat ini. Mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab Perjanjian Baru yang disebut critical text. Sedangkan Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan kitab Perjanjian Baru yang disebut Textus Receptus. Coba sebentar ya. Dari dua teks yang dihasilkan di atas, ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang menyolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti kata-kata tertentu, ayat-ayat tertentu, waktu habis kok ditambahin dalam Alkitab. Oke. Jadi ternyata kita Bapak tidak asli, Pak, alias palsu. Makanya konsep ketuhanan juga palsu. Bapak mau bertobat atau tidak setelah terbukti Alkitab Bapak palsu? Ya, sekarang saya balik tanya, ya. Boleh. Boleh. Nah, gitu dong tanya. Jangan saya bertanya, Bapak nggak bisa jawab. Kalau Bapak tanya, saya udah jawab kok. Ya, saya udah jawab itu. Silakan. Ya, udah jawab yang tadi Anda tanyakan itu. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya. Apakah Allah itu pernah eksis nggak? Ya. Dan dia mengatakan, Pak, mohon maaf Pak ya, kalau Bapak bertanya itu mukanya ke saya, jangan ke teks. Allah itu pernah eksis nggak? Iya. Ya, Bapak Allah kalau pernah eksis nggak?
Oke. Ya, baik saya. Allah Ya, SWT ya. itu pernah eksis enggak? Terus yang kedua, Oke. yang Oke, kedua, sebentar. Satu-satu dulu Pak kalau tanya biar enak. ya Allah kan nanti. Subhanahu wa taala, iya astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala Kan ini pernah eksis giliran atau tidak? saya. Tadi Anda bicara saya nggak Tektokan nimpalin. Pak, sudah saya bilang Lu kan tektokan. tadi saya nggak Bapak tiktokan, bisa Anda jawab. bicara terus. Ya. Oke, silakan. Jangan nangis Oke. Pak. Bapak mulai goyang nih. Tenang atuh Nandar, kumaha ya. Jangan. Ulah-ulah panik itu nya. Lain Ulah panik, Bapak itu. nanya naon ka jelas atau orang Sunda Nya, teh. sekedapnya. Jadi ya, Allah Islam ya adalah Allah yang disembah oleh agama pagan di Quraisy ya, suku Quraisy. Sebentar ya. Namanya juga sama, karakternya juga sama. Nah, keduanya tinggal di Bait ya atau di Ka'bah ya. Yang sama-sama bisu tidak berfirman ya. Enggak, yang Bapak sama-sama ini nanya atau memframing, Pak? Iya, sebentar. Bapak itu nanya atau kan tadi Anda juga memframing. Iya, tadi juga Anda memframing Alkitab dirubah-rubah, diedit. Coba tunjukkan ya. data yang Bapak baca itu. Iya, ini saya lagi baca. Atau memframing. Iya, ini saya lagi baca. Jangan dipotong dulu dong. Ya. Loh, tadi Bapak Anda bicara enggak? Bapak itu iya, namanya. Sekarang ya. Oke, ya. Sebentar. Ya. Pertanyaannya apa? Langsung to the point, Pak. Ya, eksistensi Allah itu apa? Ya, kapan dia eksisnya? Oke, saya jawab. Ya. Boleh? Kapan berbicara langsung boleh, ya? Kepada nabinya? Ya. Ya. Saya jawab boleh? Silakan. Baik. Oke. Siap, saya jawab ya, Bapak diam. Oke. Pak, Yesus itu tidak akan ada kalau tidak ada Tuhan saya. Dalilnya, saya berbicara dalil nih ya. Kalau saya itu tidak orang. Enggak, saya enggak nanya. Sebentar. Saya mau menjawab. Sebentar dulu. Iya, sebentar dulu. Saya mau menjawab sebentar dulu. Jangan sangkut pautin dengan Yesus. Ya. Jadi Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu adalah Tuhan. Itu ya. Nanti saya buktikan ya. Gini, karena Allah itu nggak pernah memanggil Muhammad langsung, bertemu langsung. Sekarang Anda langsung mengklaim bahwa kalau tidak ada Allah, ya sebentar. Bapak mau sebentar. Dijawab apa enggak? Iya sebentar, kan waktu saya masih ada. Nanti jawabnya sebentar satu-satu. Ya lah. Tektokan kita, Pak. Iya, tektokan. Tapi kan tadi waktu saya mau bicara kan Anda nanti dulu ya. Sekarang saya sebentar ya. Boleh. Ketika Anda katakan bahwa kalau tidak ada Allah, Yesus tidak ada ya. Boro-boro mengadakan Yesus ya. Allah itu menyatakan dirinya aja nggak pernah ada ya. Berbicara langsung kepada Muhammad aja nggak ada. Itu hanya klaim sepihak, bro ya. Jadi apa yang Anda narasikan itu adalah hanya Anda, halusinasi bro, gitu ya. Oke, silakan. Oke ya, baik. Ini kita tektokan Pak ya. Iya. Nabi Muhammad ketika menjadi nabi, beliau berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang Nasrani ya. Justru orang Nasrani. Enggak, yang saya tanyakan, tunjukkan dalam Al-Quran. Sebentar. Tunjukkan dalam Al-Quran, Muhammad langsung bicara dengan Allah gitu. Sebentar, ini ya saya, astagfirullah, Bapak ini, saya lagi menjawab. Bapak jangan panik, bro. Panik. Nih Pak, ini saya ajari caranya berdiskusi. Jangan nervous, jangan grogi ya. Didengarkan saya. Aduh. Nabi Muhammad ketika menjadi seorang nabi, yang pertama kali membenarkan adalah seorang pendeta, Pak. Namanya pendeta Noval bin Waraqah. Sebentar dulu, astagfirullah. Ya Allah, Bapak. Lamun entos terguncang ya udah diam, Pak. Ini saya lagi jelaskan. Terguncang nih. Aduh, terguncang. Ya. Lanjut. Udah mulai enggak udah habis waktu. Ya udah pakai timer ini aja deh. Biar ini Bapak motong-motong terus, gak usah tektokan. Oke, kita mulai lagi sebentar. Nih. Oke, ini waktu saya ya. Bapak jangan ngomong selama saya berbicara. Kita nggak tektokan lagi nih.
Kita pakai timer kita. Oke, ini waktu saya, Bapak diam. Yesus itu tidak bakal ada kalau tidak ada Allah. Jadi kalau Anda bertanya sejak kapan eksistensi Allah? Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Inilah data, inilah ayat yang dijiplak oleh si Bapak tua Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Yohanes di Pulau Patmos itu menjiplak kitab Yesaya. Katanya Yesus yang alfa dan akhir. Padahal si Yohanes itu Bapak tua di Pulau Patmos itu mengatakan Yesus adalah ciptaan. Saya tunjukkan datanya. Saya nggak mau berbicara tanpa data. Ya, Yesus itu adalah ciptaan. Wahyu 3 nomor 14, Pak. Jadi Wahyu 3:14. Perhatikan ini, Pak, ya. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Nih, kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tadelegei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arke tes ketisios tauteo. Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Ini, Pak, dasar Bible Anda, Yesus itu adalah ciptaan Allah. Yesus itu nggak bakal ada kalau tidak diciptakan Allah. Yang awal dan yang akhir itu Allah. Kalau Yesus berawal di dalam rahim Maria. Ya. Kemudian Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian itu. Yang paling baik amalnya siapa di antara kalian? Termasuk Yesus diciptakan oleh Allah. Dalilnya Quran surat Al-Imran, Quran surat ketiga ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama sala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menyatakan penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Adam dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah ada. Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya, sampai kapanpun orang Kristen tidak akan mampu dan menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Kalau di dalam Islam sangat jelas konsep ketuhanan itu. Jangan tertawa Anda tidak mampu menjelaskan apa yang saya sampaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ini yang tadi Anda tanyakan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Dalilnya Quran surat An-Naml ayat 102, Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Itu jelas dalilnya. Yang menerima wahyu dari Allah adalah Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Sekarang kita balik ke dalam konsep ketuhanan. Pak, sejak kapan Musa menyembah Roh Kudus? Itu Bapak tadi tidak bisa menjawab. Kenapa saya tadi berbicara tentang Kodeks Sinaiticus? Ternyata kita Bapak ini dirobah-robah. Ini waktu saya berbicara, jangan Bapak tegang. Ya. Kenapa ketika saya kejar tentang kodeks, Bapak kemudian ngacir kemana-mana? Kenapa? Karena dasar pijakan Bapak di dalam berargumentasi itu adalah nggak tahu Bapak googling di mana, baca makalah, baca artikel, makanya tidak sinkron dengan otak, Pak. Sekarang kita tektokan saja deh, biar saya tidak lupa dengan pertanyaan Anda. Anda nanya apa, saya jawab. Ya, saya nanya apa, Anda jawab. Anda nanya apa, saya jawab. Makanya tektokan secara saja. Langsung pada Muhammad yang terdapat dalam Quran. Kapan Allah langsung bertemu Muhammad? Hai Muhammad, gitu. Kau nabiku. Oke, kita tektokan berarti ya. Bentar, kita tektokan berarti. Iya. Iya, kita tektokan berarti ya. Iya. Baik. Surat apa? Ya. Oke. Nah, kita tektokan berarti ya. Bentar, kita tektokan berarti. Iya. Iya, kita tektokan berarti ya. Iya. Baik. Surat apa? Ya. Oke. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah itu di Sidratul Muntaha ketika beliau Isra dan Mi'raj. Itu jawaban saya. Hadisnya sahih, Pak. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Ini kan saya sudah jawab nih, makanya tektokan kan. Sekarang saya tanya sama Bapak, Pak, di mana saksinya? Surat apa yang pertama kali diterima oleh Yesus ketika Yesus menerima Injil di dalam Yohanes 17 ayat ke-8?
Surat apa, firman Tuhan yang mana yang diberikan oleh Allah kepada Yesus di dalam Yohanes 17 ayat ke-8? Saksinya siapa? Injil yang mana? Coba. Yohanes 17 ayat 8. Oke, Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima Injil, Yesus menerima firman. Pertanyaannya, Injil yang mana yang diterima oleh Yesus? Yang kedua, siapa saksinya? Silakan, TikTokan kita sekarang. Oke. Ya. Yohanes 17 ayat 8. Ya. Coba Anda baca tuh, Yesus menerima firman. Siapa saksinya? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau Yesus berbicara tentang Bapa, itu berbicara tentang dirinya yang transenden. Saya nggak berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Bapa. Yang saya tanya di dalam Yohanes 17, Pak, perhatikan pertanyaan saya. Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Firman yang dia terima adalah Injil. Injil yang mana yang diterima oleh Yesus? Siapa saksinya? Dua pertanyaan saya. Enggak, sebentar. Bro, tahu nggak artinya Injil? Tahu dulu nggak artinya Injil? Injil itu apa? Tahu Injil, Pak. Ya, apa artinya? Injil itu nama saya, Evangelion, evangelis, artinya adalah kabar baik. Nah, Injil itu kabar baik. Siapa kabar baik itu? Yesus itu sendiri, ya. Dan kabar baik itu membawa firman. Yesus sendiri kabar baik. Iya, Yesus itu kabar baik. Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Firman itu artinya apa, Pak? Anda katakan firman itu perkataan Tuhan. Nah, perkataan yang diterima oleh Yesus ini berupa apa? Apa perkataan itu? Satu. Ya, itu yang udah disampaikan. Lalu yang kedua, siapa saksinya? Yesus menerima firman Tuhan ini siapa? Lah, sekarang ya, yang disampaikan di sini, bro, jangan di satu ayat ini sendiri. Ya, baca secara keseluruhan. Pak, ya. Di dalam bahasa Ibrani-nya, Pak, coba perhatikan, Pak, ya. Saya tunjukkan. Dalam bahasa Yunani-nya, Pak, ya. Ini berbicara tentang apa dulu? Ya. Ini berbicara tentang doa Tuhan Yesus. Saya tunjukkan dulu dalam bahasa Yunani-nya, Yohanes 17 ayat ke-8. Kan saya sudah bilang, saya ini penginjil, Pak. Yunani bisa baca. Tadi Anda sendiri bisa baca. Sebentar. Anda sendiri tadi tidak menjawab, ya. Coba perhatikan. Coba apa arti Injil menurut Al-Quran? Ya, coba saya, Pak, coba saya baca, Bapak perhatikan. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, di sini tertulis, Pak, hotita remata. Sekarang saya tanya kepada Bapak, Pak, perbedaan remata dengan logos itu apa, Pak? Beda. Ya, perbedaannya apa? Bapak lihat wajah saya. Kalau saya sudah ada di dalam kepala saya. Apa perbedaan remata dengan logos? Yohanes 1 ayat ke-1. NRK en hologos. Hologos ton proston theon. Tuh, saya hafal ayatnya. Pertanyaan saya, apa perbedaan logos dengan remata? Bentar. Ya, Bapak tobat aja, Pak. Kristen itu nggak benar, Pak. Sumpah demi Allah. Enggak, sebentar. Bro, jangan bilang begitu, ya. Loh, saya kan tadi baik-baik, ya, khotbahnya. Kalau saya katakan Islam juga nggak benar gimana? Ya. Mohon maaf, Pak. Iya, jangan begitu, kan kita diskusi. Kan kita diskusi, Anda terima atau tidak itu kan itu hak Anda. Kurang sudah masuk silih asi, silih kedah gitu mantakna saya mau dialog sama Anda. Ya. Jangan langsung mempremang begitu. Apunten uka suhun, paralun ampunnya, hampuntennya. Kaminya juga anak muda, Pak. Saya 26 tahun ya, masih bergejolak ini jiwa-jiwa mudanya, Pak. Hapunten uka suhunnya. Baik, silakan, Pak. Jadi logos itu firman, ya. Ya, firman. Remata. Tapi bagaimana remanya dalam kehidupan? Ya. Rema itu
makna yang ada dalam logos itu rema. Ya. Boleh saya sanggah, Pak? Boleh, silakan. Sebentar. Nih, Bapak perhatikan saya. Kalau saya nggak lihat Google, Pak, saya 16 tahun sebentar. belajar Krik. Orang Kristen bukan hanya mengerti firman atau logos, tetapi juga mengharmoniskan atau secara penuh, ya, saya boleh jabarkan dirinya, ya, meremakannya, ya. Dan itu kata-kata firman yang ada, yang Yesus sampaikan itu adalah remata, ya, bukan logos itu sendiri. Pak, yang saya tanya bukan itu, Bapak. Yang saya hormati orang Sunda. Yang saya hormati, hapunten ukasuhun. Bapak tahu nggak arti? Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, Pak. Tahu, saya tidak akan kemudian. Rema itu sifatnya supranatural, ya. Logos itu enggak, Pak. Loh, ya. Bukan itu. Terserah. Itu yang pemahaman saya. Ya. Oke, bukan itu, Pak. Bukan itu. Oke. Boleh saya jawab, boleh. Nih, silakan, lihat, Pak. boleh. Saya emang enggak. Saya mah seorang lawyer, Pak. Nggak mungkin saya asbun. Nih, perhatikan, Pak. Logos itu artinya adalah satu kata, Pak. Kalau dalam bahasa Arabnya kalimat, satu kata, Pak. Kalimat itu satu kata. Kalimah. Kalau dalam, sebentar, Pak, sebentar. Ini saya lagi jawab ya, Pak, ya. Ya. Kalau logos dalam bahasa Arabnya kalimat, makanya di dalam Al-Quran Isa alaihissalam kalimatullah, satu kata dari Allah, yaitu kun fayakun. Quran surat Al-Imran ayat 69. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, satu kata dari Allah. Remata itu adalah kalam kalau dalam bahasa Arab. Kalam itu lebih daripada satu kata. Kalamullah. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak cari dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Anas, tidak pernah Isa disebut sebagai kalamullah. Tidak ada. Bapak cari dalam Al-Quran. Iya, bentar, Pak. Dicari dalam Al-Quran, tidak pernah Nabi Isa disebut kalimat kalamullah. Nggak ada. Yang disebut kalamullah Al-Quran. Kenapa? Karena lebih daripada satu kata. Kalau Yesus itu disebut kalimatullah. Artinya apa? Makhluk yang tercipta dengan firman Tuhan, kun, jadilah. Sekarang saya improvisasikan dengan remata. Remata itu adalah kalam. Adalah pembicaraan, perkataan. Jadi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, coba perhatikan kita di dalam strong of number-nya, Pak. Coba. Pak, lihat ini, Pak. Ya. Pak, lihat ini. Yohanes 17 ayat ke-8, ya. Bentar. Yohanes 17 ayat ke-8, ternyata remata itu adalah words. Words. W-O-R-D-S, artinya pembicaraan, kata-kata yang lebih daripada satu. Sedangkan logos, word, satu kata. Yesus menerima pembicaraan yang banyak dari Allah. Siapa saksinya? Dan dibukukan di dalam kitab Injil yang mana? Anda dan Kristen kerap kali bertanya, siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Saya tanya, siapa saksinya Yesus menerima wahyu Tuhan berupa Injil, dan Injil yang mana yang diterima oleh Yesus? Itu pertanyaan saya. Silakan. Ya. Berarti Anda di sini sudah menafsirkan secara liar, ya. Remata itu. Ya, benar, sebentar. Ya. Remata di sini words, ya, tidak bicara tentang Injil, ya, tetapi tentang perkataan-perkataan yang disampaikan kepada murid-muridnya, ya. Kenapa dia katakan dia menerima? Karena di dalam jasmani insaninya itu dia memang menerima secara supranatural. Firman yang disampaikan kepada murid-muridnya itu firman yang dari Bapa yang transenden itu, yang tak terlihat, ya, kepada Yesus yang imanen itu yang terlihat, ya, makanya dikatakan remata, ya. Dan remata itu diterima secara supranatural, ya, supranatural, ya, yang memang tidak bisa dilihat, ya. Gimana sekarang butuh saksi, ya, karena yang tak terlihat itu sudah menyatakan dirinya, ya, makanya dia berkata bahwa dia telah menerima dari Bapa yang tak terlihat itu, dan dia itu telah menjadi terlihat. Ya, dia berkata dia itu adalah sang anak itu.
Nah, di mana Yesus berkata bahwa dia adalah Bapa? Ya. Sekarang perlu saksi apa? Karena yang memberikan firman itu tak terlihat. Ya. Ya, Tak pertanyaan terlihat. saya Pak. Pertanyaan saya singkat. Apakah Bapak percaya keempat Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Injil yang diterima oleh Yesus, firman yang diterima oleh Yesus, saya tanya. Anda salah kalau berkata itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil yang diterima oleh Yesus. Oke, gini aja deh. Di dalam sebentar. Matius, Markus itu adalah kitab Injil, ya, kitab yang menceritakan tentang Yesus. Ya. Baik. Jadi ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baik. Jadi bukan kitab yang diterima oleh Yesus lalu dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak. Enggak, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya, di dalam keempat Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ada perkataan Yesus toh? Ada toh? Betul. Ada. Oke. Apakah di dalam keempat Injil perkataan yang dinukil dari perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan atau bukan? Ya, firman Tuhan. Oke, saya tunjukkan datanya, Pak ya. Mau saya tunjukkan datanya? Silakan. Silakan. Oke. Firman Tuhan, yakin? Ya. Bapak tahu transmisi? Nih, saya tunjukkan sama Bapak ya, Pak ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah Allah, amin. Saya mohon maaf ya Pak ya, kalau ada intonasi saya yang keras, ya karena saya kan nama juga anak muda Pak, ABG Pak, ya wajar saja kalau ada kata-kata saya. Ya. Pak, kita lihat di sini Pak ya. Sebentar Pak, ini kan saya lagi mau tunjukkan, tadi katanya boleh, saya tunjukkan Pak ya. Ini Bro, Pak. kalau Sebentar Pak, saya bacakan menunjukkan dulu. Buku, ya itu kan pendapat orang. Ya, buku itu kan ditulis oleh manusia. Iya, nah baik, sekarang saya tanya, Injil itu ditulis oleh manusia atau bukan? Kalau Bapak tidak percaya dengan buku ditulis yang oleh manusia. Ya, oke. Tetapi, jadi boleh saya menunjukkan kitab yang ditulis oleh manusia ini, Pak. Keempat Injil Bapak kan ditulis oleh manusia juga. Oke, sekarang kita baca, Pak. Ini adalah tafsir Perjanjian Baru karya Daniel Darken ya. Ini bukan buku Islam. Kalau buku Islam mungkin objektivitasnya tidak ada ya, karena maksudnya bukan nggak ada. Mungkin orang Kristen menganggap kalau yang nulis Islam nggak objektif tapi subjektif. Kita lihat nih Pak ya. Penerbit PT Canisius, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Jelas ya, ini adalah internal kekristenan itu sendiri, yaitu dari agama Katolik. Kita lihat nih, bener nggak Matius itu yang menulis Injil Matius? Nih Pak. Injil menurut Matius, kita lihat nih, pengarang. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 ayat 9, dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 ayat 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi, seperti juga dengan pengarang kuno lainnya, halaman 19, kita buka halaman 20. Halaman 20 kita buka, Pak. Nih, perhatikan, Pak, mohon maaf ya. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi yang ngarang Injil Matius ini siapa, Pak? Oke, saya buka lagi lebih tegas. Bagaimana dengan Injil yang lain? Halaman 165, Pak. Coba perhatikan ini, 165. Ya. Pak, lihat ini, Pak ya. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Tuh, ternyata yang nulis kitab Bapak ini tidak jelas asal-usulnya, Pak. Nggak jelas, lebih sahih hadis daripada Bible. Makanya kami katakan Alkitab Bapak ini palsu. Karena yang nulisnya saja tidak jelas. Oke. Ya, kalau kitab saya palsu, Anda bisa nunjukin yang aslinya? Yang asli? Saya tunjukkan, mau? Ya, silakan. Anda buka 1 Korintus 2 nomor 9. Saya tunjukkan yang asli. 1 Korintus 2 nomor 9. Enggak, maksud saya
Iya, satu itu buku yang asli itu saya tunjukkan. Yang asli saya tunjukkan. Makanya kan Anda bertanya, Injil Yesus yang asli yang mana? 1 Korintus 2 nomor 9. Itu asli itu. gimana ya? Oh, saya bantu. Anda ini paham nggak yang Iya, saya kan tanyakan Anda itu? paham saya. Loh, Kan Anda kenapa bertanya. Anda tunjukinnya Injil Korintus? Kan Ya. belum dibaca. Sedangkan Anda memilah Pak, bahwa dibaca Matius dulu. itu ya Dibaca dulu baru nanti komen, ya kan? Iya. 1 Korintus 2 ayat ke-9. Bapak baca dulu baru nanti Bapak komen.